Kita berdoa, ya Tuhan, kami bersyukur sebab masih ada kesempatan bagi kami untuk Engkau panggil menjadi teman sekerjamu. Maka malam ini Tuhan, kami menyambut panggilan itu dengan siap terus diperlengkapi oleh-Mu melalui media pembelajaran lewat Life Kids Indonesia. Kami memohon sertai kami, bahkan hamba-hamba-Mu yang Engkau utus untuk memperlengkapi kami, sehingga kami boleh mengikuti semua ini dengan satu tujuan, bahwa pelayanan ini hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, dari awal sampai selesainya, pembelajaran melalui daring ini, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Kori Pakondo dari Life Kids Mamasa Toraja. Ya. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali berjumpa walaupun hanya melalui jaringan online. Ya. Hari ini kita akan belajar ada 2 sesi sama seperti minggu lalu. Tapi nanti minggu depan, hari ini kebetulan yang ngisi saya dan Pak Pendeta Gunar. Nanti untuk minggu depan ada pembicara-pembicara dari luar. Ya. Salah satunya Ibu Pendeta Steni Irawati yang punya kampung sekolah minggu di Batu Malang. Kemarin saya sudah sharing, beliau siap untuk berbagi pengalamannya ya. Pengalamannya luar biasa. Nah, hari ini saya ingin mengajak teman-teman sharing, ya, diskusi, bagi pengalaman untuk sama-sama. Hari ini saya akan menyampaikan topik dengan judul mengajar dengan metode 4M. Nah, sebelum kita masuk ke materi utama, saya akan mereview sedikit ya, buat teman-teman yang tergabung dalam pelayanan Life Kids, gitu ya. Pentingnya melayani anak, karena anak-anak ini adalah masa depan gereja, masa depan bangsa juga, masa depan keluarga. Ya. Nah, oleh karena itu pertanyaannya adalah mengapa kita melayani anak-anak? Ya. Nah, saya ingin memberikan sebuah perspektif, walaupun kita sama-sama melayani anak, lihatlah sebuah pergeseran sedikit saja topik materi yang disampaikan oleh seorang guru maupun penggiat anak itu ternyata mempengaruhi hasil sebuah generasi. Nah, saya akan mulai pada tahun 1800, kita tahu itu awal-awal berdirinya sekolah minggu, ya, yang didirikan oleh orang yang bernama Robert Raikes. Jadi pada tahun 1800, perhatikan di sana 86% anak-anak datang ke gereja. Ya. Jadi waktu itu Robert Raikes, ya, setelah merintis sekolah minggu di Inggris, nah itu ternyata kedatangan anak-anak ke sekolah minggu itu 86%. Ya. Di sebuah artikel menulis bagaimana anak-anak jalanan 50 tahun kemudian menjadi pahlawan, kemudian menjadi politikus, para pemimpin hebat. Ya. Jadi gitu. Kemudian kita melihat setelah 1800, ya, Robert Raikes setelah waktu itu mendirikan sekolah minggu, ya, kemudian pada tahun 1830, ya, nah, sekolah minggu yang tadinya itu programnya itu adalah pemuritan yang holistik. Holistik itu artinya menyeluruh.
ya, berbasis dengan komunitas. Ya. Jadi tidak hanya menjadi sekedar alat untuk menyampaikan, tetapi pelayanan sekolah minggu itu menyeluruh. Tidak hanya mengabarkan Injil, tetapi dia juga menyentuh bagian sosial, kehidupan, karakter building. Nah, kemudian kita melihat pada waktu itu, 1830, pendeta muda di Inggris bernama Young. Ya, mereka mengatakan bagaimana kalau kalian saja yang mengurus, ya gitu ya, mereka biarkan gereja mengurus bagian rohani saja. Jadi waktu 1800 Robert Raikes mendirikan sekolah minggu, itu dia visinya melayani anak-anak secara holistik. Dan di sana dicatat 86% anak-anak datang ke gereja. Ya. Jadi dia sentuh tidak hanya untuk rohaninya saja, tetapi kehidupannya, sosialnya, karakter buildingnya. Dan kemudian mereka ternyata dicatat banyak melahirkan politikus, pemimpin, pahlawan nasional. Tapi kemudian pada 1830 seorang pendeta muda dia mengubah visi tadi. Ya, kalau gini sekarang ini sekolah minggu nggak usah ngurusin kayak yang sifatnya sosial. Ya ngapain ngurusin anak-anak yang nggak punya biaya sekolah, yang hidupnya susah. Pokoknya sekolah minggu urusannya adalah memberitakan Injil saja. Nah, ya. Dan akhirnya pada waktu itu 1830 dan dilakukan survei pada tahun 1900 terjadi penurunan. Artinya 86% anak datang ke gereja menjadi berapa? 50%. Ya. Itu kenapa terjadi pergeseran pemahaman terhadap konsep itu telah mengubah. Yang tadinya 86% anak-anak datang ke gereja yang dibawa oleh Robert Raikes karena programnya bagus, tidak hanya menyampaikan Injil, kabar baik kepada anak-anak, tapi dia juga menyentuh kehidupan sosial anak-anak, menolong mereka yang tidak mampu di dalam kehidupan maupun pendidikan. Tetapi Robert Young mengubah konsepnya, urusan sosial bukan urusan gereja lah, kira-kira gitu. Urusan gereja itu pokoknya yang rohani aja, menyampaikan cerita Injil. Dan Anda lihat, terjadi penurunan anak-anak yang datang ke gereja. Ya. Yang tadinya tadi holistik menjadi hanya menceritakan apa? Injil saja. Dan teman-teman, Bapak Ibu semuanya, pada tahun 1950, ya, yang tadinya pemahaman sekolah minggu itu holistik, digeser separuh, dan sekarang lagi digeser lagi. Bukan lagi sebagai sarana penginjilan, tetapi sekolah minggu menjadi sarana belajar rohani saja bagi anak-anak. Nah, dan waktu itu, 1950, dilakukan survei yang tadinya dari 86% turun menjadi 50%, kemudian turun menjadi 1%. Anak-anak di Inggris datang ke gereja. Ya. Nah, jadi ternyata visi program itu menentukan. Tadi Robert Raikes mendirikan sekolah minggu, programnya bagus, tidak hanya mengabarkan Injil saja, tetapi dia juga menolong anak-anak dari segi sosial, dari segi karakter building. 86% anak-anak datang ke gereja, dan sejarah mencatat banyak pahlawan, politikus, ya orang-orang hebat lain. Tetapi Robert Young mengubah paradigmanya Robert Raikes 30 tahun kemudian. Gerejanya sekolah minggu tugasnya hanya menyampaikan sebagai sarana penginjilan. Kemudian pada tahun 1950, berarti hanya berselang 20 tahun saja, paradigma itu digeser lagi. Yang tadinya sebagai sarana penginjilan, sekarang digeser hanya menjadi tempat belajar saja.
belajar rohani ya. Dan prosentase anak-anak Inggris yang datang hanya 1%. Ya. Sehingga dalam kurun waktu kurang lebih 100 tahun, ya, dari tadi mulai Robert Ricketts mendirikan sekolah minggu, ya, yaitu tahun 1776, ya, setelah 50 tahun menghasilkan banyak pahlawan, politikus, pemimpin, orang hebat di sekolah minggu, pada tahun 1850 sudah bergeser, turun 86. Lalu tahun 1900 bergeser lagi, hilang tinggal 50%. Dan ketika sekolah minggu hanya menjadi sarana belajar rohani saja, bagi anak-anak, prosentasenya menjadi 1%. Ya. Nah, oleh karena itu, kenapa di Life Skit ini visinya adalah menjadikan anak-anak Indonesia memiliki hidup yang lebih hidup. Artinya pelayanannya tidak hanya menyentuh Injilan, tetapi juga kehidupan sosial anak-anak yang kita layani. Oleh karena itu, maka ada program sekolah anak, ya, ada bimbel, ada penginjilan juga, ya, bahkan kita ada komsel juga untuk anak-anak, bahkan untuk orang tua. Nah, itulah disebut dengan program holistik. Ya. Tapi nanti kita menggeser program itu, wah, di Life Skit hanya belajar bimbel aja lah, kira-kira gitu. Tidak usah perlu belajar apa, tidak usah perlu belajar sisi rohaninya. Maka kita melihat tadi bagaimana visi Robert Ricketts melakukan pelayanan yang holistik, lalu digeser oleh Robert Young hanya sebagai sarana penginjilan, lalu 20 tahun kemudian visi itu digeser hanya tempat belajar, maka terjadi kemerosotan. Nah, kita tidak ingin supaya kita juga belajar dari statistik ini, bahwa pelayanan yang holistik, yang menyeluruh, itu akan memberikan buah yang luar biasa. Ya. Nah, oleh karena itu hari ini saya akan mengajarkan tentang metode 4M. Ya, supaya apa? Supaya kita memiliki pola pelayanan yang holistik. Ya. Oleh karena itu maka Life Skit tidak hanya mendirikan yang sifatnya rohani, tetapi juga yang umum. Ya, karena visi daripada Life Skit yaitu menjadikan anak-anak Indonesia memiliki hidup yang lebih hidup. Nah, oke, Bapak Ibu, kita sekarang masuk kepada materi kita, ya, mengajar dengan metode 4M. Ya. Mungkin selama ini semua guru, pengajar, Bapak Ibu sudah punya metode masing-masing. Kiranya metode ini tidak menggantikan, tetapi bisa menjadikan referensi, menjadikan kekayaan yang baru, ya, seperti pengayaan. Nah, 4M itu singkatannya, M yang pertama adalah menyambut anak-anak. Nah, yang kedua, memuji Tuhan. Yang ketiga, mempelajari firman Tuhan. Lalu yang keempat, membuat aktivitas. Kira-kira ini polanya, ya. Jadi kalau nanti anak-anak datang ke Life Skit, kita harus bikin program penyambutan untuk anak-anak. Ya, lalu setelah itu diajak menyanyi, baru kemudian belajar, dan yang terakhir membuat aktivitas untuk memperkuat apa yang sudah dipelajari itu tinggal di dalam long term memory. Ya, jadi nggak ada nanti di Life Skit ujuk-ujuk datang anak-anak langsung mewarnai, membuat aktivitas atau main game. Ya, jadi harus mengikuti pola seperti ini. Kenapa kita harus menyambut anak-anak, baru nanti memuji Tuhan, lalu kemudian mempelajari firman Tuhan, lalu membuat aktivitas. Ya. Nah, Bapak Ibu, buku inilah yang saya tulis, yang selama saya pelayanan anak, ini yang selalu saya ajarkan di gereja-gereja mainstream, dan puji Tuhan mereka banyak menggunakan, dan puji Tuhan gitu ya,
ya ini membuat sekolah minggu menjadi seru dan kreatif. Ya, karena dunia anak itu kan dunia yang menyenangkan. Jadi kita cara mengajarnya harus kreatif. Bukan lagi pakai metode zaman jadul, gurunya berdiri di depan, ngomong, terus anak-anak mendengarkan. Ya, kalau ada yang ribut sedikit, dibentak. Ini metode itu sudah kedaluarsa. Kita harus menggunakan metode pembelajaran namanya active learning. Ya, pembelajaran yang aktif. Nah, nanti kalau menggunakan 4M ini, kita harapkan mereka memiliki buah-buah. Ya, kebaikan, kejujuran, memiliki tanggung jawab, integritas, ya, menghormati orang tua, menghormati sesama, ya, mentaati perintah, tentu saja mereka juga mengasihi, mau mengampuni, ya, dan peduli. Itu nilai-nilai yang kita harapkan, karakter yang akan dimiliki oleh anak-anak life skill, gitu ya. Nah, oleh karena itu, bagian yang pertama adalah, tadi saya sebutkan dari 4M, adalah menyambut anak-anak. Ya, kalau teman-teman yang pernah ikut pelatihan program CTLT, ya, waktu itu diajarkan pembicara dari Brasil mengatakan bahwa anak-anak itu menyembuhkan masalah. Jadi kalau ada anak-anak yang tertawa, senyum, itu bukan berarti dia tidak ada masalah. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahui mereka. Nah, kenapa kita harus menyambut mereka? Kadang-kadang ada anak-anak yang datang itu mungkin anak baru, mungkin masih malu-malu. Ya, kita harus menyambutnya, membuat gamenya, ya, permainannya, supaya dia menjadi enjoy. Atau juga ada anak-anak yang punya masalah. Waktu datang itu dia di rumah punya masalah. Masalahnya apa? Ya mungkin tadi mau berangkat dimarahi mama. Belum sempat mandi, belum sempat persiapan. Ya, mamanya sudah bilang, ayo berangkat dari tadi, tapi belum sempat siap, gitu ya. Nah, oleh karena itu gunanya kenapa kita menyambut anak-anak. Atau ada anak-anak yang belum selesai menyelesaikan masalah, gitu ya. Nah, kemudian ada anak-anak baru tadi yang merasa canggung, sehingga melalui kegiatan-kegiatan menyambut mereka menjadi nggak malu lagi. Ya, yang berikutnya ini tentu saja membuat suasana senang. Ya, supaya apa? Supaya nanti waktu masuk phase berikutnya untuk memuji Tuhan itu mereka sudah dipersiapkan. Gitu ya. Nah, untuk menyambut bagaimana? Salah satunya di live skit adalah mengucapkan yel-yel, kemudian guru-guru berdiri di depan, memberikan penghormatan, terus bikin salam, misalnya tepuk tangan dan sebagainya. Ya, sehingga mereka melupakan masalahnya. Karena anak-anak itu paling gampang melupakan problemnya, gitu ya. Tadi udah berantem, ketemu lagi udah baikan, kira-kira. Nah, dengan dibuat acara penyambutan yang bagus, biasanya ini akan menetralkan suasana. Kalau kita bikin acara KKR, nah biasanya ada anak-anak yang sudah datang duluan. Kita bisa membuat acara menyambut mereka dengan putar film dulu, ya perkenalan, ya dengan tebak-tebakan, gitu ya. Jangan dibiarkan duduk diam, nunggu mereka ngobrol sendiri dan sebagainya. Ya, harus ada kegiatan, yaitu menyambut anak-anak. Nah, kegiatan yang kedua itu adalah memuji Tuhan. Nah, memuji Tuhan ini tidak kalah pentingnya dengan menyiapkan firman Tuhan. Ya, pujian yang menarik, dikemas dengan game, dengan permainan, itu akan membuat anak-anak menjadi gembira. Ya, saya seringkali sampaikan kredonya begini, buatlah anak-anak gembira, apapun yang Anda perintahkan,
akan mereka lakukan. Jadi kalau anak-anak itu senang, kita perintah apa aja itu nurut. Kira-kira gitu. Dengan pujian kita bisa membuat suasana mereka menjadi apa? Menjadi dipersiapkan untuk memasuki belajar firman Tuhan. Oleh karena itu, pujian tidak kalah penting dengan firman Tuhan. Nah, biasanya di sebuah sekolah minggu atau di live skit yang tugas pimpin pujian sama yang menyampaikan firman Tuhan itu berbeda. Nah, ini akan timbul problem biasanya. Kalau enggak janjian, ini temanya bisa menjadi rancu. Ya. Sebagai contoh begini, kalau firman Tuhannya akan mengajarkan tentang kasih, nah harusnya mulai awal kegiatan menyambut anak-anak, itu harus menggambarkan kasih. Permainannya, gamenya, itu juga menggambarkan tentang kasih. Nah, pujiannya juga harus menggambarkan tentang kasih. Gitu. Kalau nanti misalnya pujiannya katakan lagi, musuh kita adalah iblis, mari kita lawan, misalnya gitu kan. Nah, lalu beliau sambil semangat, siapa musuh kita adik-adik? Anak-anak, iblis kah? Ya, berarti harus kita apa? Kita lawan. Musuh kita adalah iblis. Nah, sudah selesai. Karena nggak janjian sama yang firman Tuhannya, adik-adik, hari ini kakak akan mengajarkan tentang kasih. Kakak akan mengajarkan bagaimana caranya mengasihi musuh kita. Ya, karena firman Tuhan berkata, kasihlah musuhmu. Ya, tadi pujiannya suruh melawan musuh. Firman Tuhannya suruh mengasihi musuh. Nah, ini membingungkan. Ya. Nah, oleh karena itu temanya harus dibikin sama. Dari menyambut tentang kasih, ujiannya tentang kasih, firman Tuhannya tentang kasih, lalu nanti aktivitasnya juga menggambarkan tentang kasih. Nah, oleh karena pengajarannya sama temanya, tidak membingungkan, maka itu akan mudah diingat anak-anak dan diharapkan tinggal di dalam bagian otak kita yang disebut long term memory. Saya pernah sampaikan bahwa di otak kita ada 3 bagian memori yang disebut dengan register memori. Itu kalau informasi masuk sebentar langsung menguap. Ya, karena dia hanya masuk di dalam register memori. Ya. Tetapi ada bagian yang kedua yaitu disebut dengan register memori, short term memory. Jadi informasi yang masuk ya masih sisa kira-kira 20%. Ya. Bahkan menurut penelitian, ya, pembelajaran yang hanya dilakukan dengan mengandalkan audio itu hanya bisa ditangkap 20%. Tetapi kalau dengan visual, dengan alat peraga, dengan gerakan, aktivitas, itu bisa 90%. Ya. Nggak mungkin 100% karena ada faktor X dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, ketika Anda melakukan mengajar yang kreatif itu, temanya tentukan dulu harus janjian sama. Cara menyambutnya, pujiannya, firman Tuhannya, lalu bagaimana membuat aktivitasnya. Sayangnya karena ini online, saya tidak bisa kasih contoh game-game pujian dengan gerakan, ya. Nah, biasanya ini heboh, anak-anak senang dengan pujian, dengan permainan, ya, kemudian menggambarkan tentang kasih dan sebagainya. Nah, setelah itu baru masuk, karena tadi pujiannya tentang kasih, cara menyambutnya juga menggambarkan kasih. Sekarang kita belajar firman Tuhan dengan tema yang menggambarkan kasih. Ya. Nah, bagaimana mempelajari firman Tuhan? Nah, nanti kita ada satu khusus sesi cara menyiapkan firman Tuhan. Tetapi hari ini saya akan menekankan
bagaimana menyampaikan firman Tuhan menggunakan alat peraga. Mengapa menggunakan alat peraga? Ya, Tuhan sendiri mengajar bangsa Israel menggunakan alat peraga yang disebut dengan kemah Allah. Ya, bagaimana masuk ruang Maha Suci, persiapannya seperti apa, gitu ya. Di sana ada meja, tempat meletakkan roti bakaran. Di sana ada tempat pembasuhan, ya, dan sebagainya. Itu sebagai cara untuk mengajar bagaimana bangsa Israel untuk menghampiri Allahnya. Ya. Nah, oleh karena itu penting sekali alat peraga itu. Nah, mengapa alat peraga? Tadi saya sudah sampaikan, apa yang didengar pada hari ini oleh manusia, nah biasanya hanya sanggup mengingat sebanyak 20% saja di kemudian hari. Nah, angka ini akan meningkat jikalau apa yang diceritakan itu selain didengar, juga dilihat, ya, melalui alat peraga, sehingga seorang anak akan memperoleh kesan yang jauh lebih mendalam. Alat peraga bisa menolong untuk mengingat sebanyak 50% dari apa yang dia dengar tapi dia lihat. Nah, penelitian di Harvard University Columbia menunjukkan bahwa alat peraga dapat meningkatkan tingkat ingatan kurang lebih 14-38% dibandingkan hanya menggunakan presentasi cerita doang tanpa menggunakan alat peraga sama sekali. Nah, penelitian ini membuktikan bahwa 80-90% dari apa yang kita pelajari itu banyak kita terima melalui mata. Ya. Nah, oleh karena itu kita juga mau belajar menggunakan alat peraga. Nah, kita lihat di sana bagaimana Tuhan menggunakan alat peraga. Pelangi pada zaman Nuh. Nah, ini LCD pertama di dunia. Ya, Tuhan menunjukkan juga misalnya kehadirannya melalui bentuk tiang awan dan tiang. Ya. Atau misalnya ketika tulisan tangan tampak di tembok di ruang istana Belsasar. Ya, Tuhan ini sedang menunjukkan kegunaan spidol, kira-kira gitu ya. Nah, ini Tuhan saja menggunakan alat peraga, menampilkan kepada siapa? Umatnya. Nah, oleh karena itu kita mengerti bagaimana pentingnya alat peraga. Nah, saya akan tunjukkan beberapa saja contoh jenis-jenis alat peraga. Dan nanti kita akan praktek. Ya, saya sudah sampaikan tadi untuk menyiapkan bahan-bahannya. Ya. Yang pertama, yang sederhana, ya, alat peraga yang disukai anak-anak itu menggambar. Ya. Gambar itu sangat menarik anak-anak berbagai umur. Ya. Baik itu siap pakai maupun nggak siap pakai. Ya, dia tidak akan menyita waktu di dalam persiapan. Ya. Jika akan digunakan untuk mengulangi cerita, misalnya Anda sudah menggunakan gambar itu untuk diulang lagi karena sudah minggu lalu, nah harus dipasang sebelum anak datang. Ya. Nah, bila gambar akan digunakan pada saat bercerita, ya, tempelkan pada saat peristiwa yang dilukis di mana gambar itu disampaikan. Oleh karena itu, kalau gambar itu digunakan untuk memperdalam cerita, pasang di dinding sesudah bercerita. Ya, jadi ternyata gambar-gambar itu tidak hanya sebagai lalu sesederhana selama ini kita pakai lalu kita geletakin. Jadi ada metodenya. Ya, kalau supaya diingat ditempel. Kalau Anda pernah belajar teorinya Glenn Doman, bagaimana dia mengajar orang yang stroke, lalu memorinya hilang, lalu dia tempelkan gambar-gambar di dinding orang stroke itu. Dia melihat sapu, ada tulisannya sapu, dan mulai memorinya diisi satu persatu. Dan akhirnya orang itu bisa membaca dan menulis kembali. Yaitu metodenya Glenn Doman.
Nah, oleh karena itu gambar sangat menarik anak-anak. Yang kedua, Anda bisa menggunakan metode membuat perbandingan. Misalnya gini, ya, Anda akan cerita tentang Daud versus Goliat. Jadi ini yang saya sampaikan ini Anda pasti belum pernah dengar. Karena ini memang saya bongkar-bongkar koleksi 500 alat peraga saya. Jadi saya tadi dapat, wah ini belum pernah didengar, teman-teman leskit di seminar. Ini dulu saya buat awal-awal waktu melayani ya. Jadi saya coba bongkar dan saya coba ya. Nah, supaya anak-anak memiliki gambaran, Anda bisa membuat gambarnya di dinding yang tinggi besar begitu ya. Jadi anak-anak bisa kecil, wah ternyata Goliat tuh tinggi sekali ya. Wah kalau saya kira hanya tinggi sedengkulnya dia. Nah, dia bisa berimajinasi. Dia bisa membayangkan. Ya. Nah, juga kita bisa mengajarkan gitu ya. Wah, sebuah batu dan umban, itu tidak ada artinya. Tetapi ketika bermitra dengan Tuhan, wah itu menjadi sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang ajaib, gitu ya. Kalau sesuatu itu disandingkan, dipartnerkan dengan Tuhan, itu terjadi mukjizat. 5 ikan dan 5 roti dan 2 ikan, gitu. Itu juga tidak sesuatu yang berharga, tetapi ketika disandingkan dengan Tuhan menjadi sesuatu yang ajaib, terjadi sebuah mukjizat. Ya. Ini luar biasa. Gitu ya. Kemudian alat peraga yang berikutnya adalah kita bisa menggunakan peta. Ya, kenapa peta? Nah, peta ini bisa menolong mereka untuk mempelajari bentuk dan negara-negara dan kota-kota yang disebut Alkitab. Nanti Anda bisa lihat misalnya Philadelphia, jemaat Philadelphia itu di mana, Tesalonika itu di mana. Ya. Itu bukan cerita bohong, tetapi itu adalah sejarah, ada tempatnya. Ya. Nah ini cocok untuk bagi anak kelas besar ya, atau anak yang besar. Peta bisa dipasang di dinding sebelum anak-anak masuk ke kelas. Ya. Nah, gurunya juga harus belajar dulu. Nanti ditanya, wah ini Galilea di mana, misalnya gitu ya. Atau ditanya Philadelphia di mana. Nah, oleh karena itu paling sedikit ada 4 peta yang dibutuhkan oleh guru sekolah minggu, yaitu peta Mesopotamia dan Kanaan pada masa Abraham ya, lalu peta pembagian tanah Kanaan untuk kedua belah suku, lalu peta Palestina pada masa Tuhan Yesus, lalu peta Asia Kecil dan Eropa pada saat pelayanan Paulus. Ya, nanti Anda bisa lihat, dan itu semua ada ceritanya di Alkitab, gitu ya. Ya, nanti kalau ditanya, Kak, Taman Eden di mana ya? Wah, nggak tahu ya gitu. Nah, padahal kalau nanti Anda lihat di peta di Alkitab Anda baca bahwa Taman Eden dialiri oleh 4 sungai, gitu ya. Efrat, Tigris, Pison dan Gihon. Ya. Kalau di peta ternyata sungai Efrat dan Tigris karena Pison dan Gihonnya sudah tidak ada. Nah, itu ternyata ada di Irak. Oh, berarti Taman Eden itu dekat-dekat di Timur Tengah ya, dekat-dekat dengan Irak. Harus tahu. Kira-kira gitu ya. Alat peraga yang berikutnya adalah yang paling gampang disiapkan, yaitu papan tulis. Ya. Papan tulis ini kan paling gampang, bisa menggunakan yang lebar ditempel, gitu ya. Bisa juga menggunakan whiteboard. Ya. Nah, guru bisa menuliskan kalimat yang pendek untuk memberikan gambaran yang sederhana. Misalnya, pertama ada gambar, ada tulisan tentang Daud, gitu.
Lalu Anda menuliskan kalimat-kalimat pendek, ya, misalnya taat, gitu ya, kemudian setia, dan seterusnya, supaya apa? Menggambarkan tentang orang itu atau menggambarkan sebuah kota atau kejadian. Ya. Papan tulis juga bisa digunakan untuk menuliskan sebuah moto, pertanyaan, ayat Alkitab sebelum dimulai ya. Di sana dituliskan. Ya. Juga dapat untuk besar kata kunci. Ya. Nah kalau Anda menulis, saya suka memperhatikan nih, kalau guru nulis gitu ya. Dia suka nulis, anak-anak di belakang hanya lihat punggungnya. Nah, ini perlu diperhatikan kalau Anda menulis sambil nulis, jangan menghalangi pandangan anak-anak. Jadi letakkan papan tulis supaya bisa terlihat oleh anak-anak. Kemudian yang keempat adalah menggunakan panggung boneka. Nah, ini anak-anak kecil, anak-anak SD, ini sangat menyenangi. Ya, pertunjukan panggung boneka. Sehingga melalui panggung boneka ini kita bisa menyampaikan cerita-cerita Alkitab. Dan itu mudah diingat. Dan anak-anak senang. Dulu saya awal-awal pelayanan, saya selalu main diundang Gramedia. Ya, kalau ada open house gitu ya, atau kalau ulang tahun, perayaan sekolah, launching buku, saya biasa selalu menyampaikan cerita melalui panggung boneka. Ya. Ya, sekarang banyak ditemukan murah. Ya, panggung bonekanya saya masih punya ini. Nah, panggung boneka saya paling keren dibandingkan teman-teman saya lihat biasanya hanya kotak. Punya saya bisa kelihatan kayak rumah begitu ya. Nah, kami pernah main, Pak Ronald itu pernah juga ya, kami sering diundang di Borubere dulu paling sering gitu ya. Orang tuanya acara sendiri, anak-anaknya diserahkan ke kita. Ya. Nah, ini dulu di mall-mall, ya, di Gramedia, saya sering menyampaikan cerita panggung boneka, ya, kemudian juga ada permainan game, sulap, dan sebagainya. Nah, saya berharap nanti saya akan ajarkan ke teman-teman cara membuat panggung boneka. Ya, menggunakan pipa pralon itu, yang pendek-pendek itu bisa disambung-sambung bentuk sebuah kerangka, lalu tinggal dipasang tenda atasnya itu sudah kayak jadi rumah. Ya, tinggal orangnya di dalam main panggung boneka, menyampaikan cerita firman Tuhan ini. Ya, ini menarik sekali. Ya. Nah, beberapa bukunya juga sudah saya tulis dulu, ada cara membuat, kumpulan ceritanya. Jadi Anda nanti nggak usah pusing mau cerita apa ya, misalnya gitu ya. Di situ saya sudah tulis ada 50 cerita skenario panggung boneka. Untuk cerita ulang tahun, cerita tentang ketaatan, cerita yang anak nakal, baju baru, Natal, dan sebagainya. Semua udah ada ceritanya. Dan itu sudah dipraktekkan dan itu menarik buat anak-anak. Gitu ya. Nah, ini kalau Anda lihat gambarnya di sini kan, ini cerita waktu Natal, pakai topi Sinterklas, gitu ya, cerita tentang Natal. Tentang anak yang nggak punya baju baru, sedih, dan sebagainya, tapi dinasihati, ya Natal itu nggak perlu harus baju baru, ya, tapi yang penting hatinya yang baru, dan seterusnya. Ya, itu pesan-pesan yang bisa kita sampaikan lewat panggung boneka. Berikutnya adalah buku tanpa kata. Ya, buku tanpa kata itu ada 5 warna. Warna kuning tentang Allah atau surga, hitam dosa, merah Yesus atau darah Yesus, 5 bertobat, ya, hati menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, hijau hidup yang bertumbuh. Ya. Nah, buku ini diciptakan oleh seorang penginjil bernama Baedeker pada abad ke-18. Ya. Di YouTube saya itu saya sudah sampaikan siapa penemunya, lalu dari situ disempurnakan, ada di El Modi menggunakan buku tanpa kata, tapi waktu itu di El Modi masih menggunakan 3 warna. Lalu disempurna lagi oleh CEF, Children Evangelism Fellowship, ya, lalu ke Indonesia dibawa oleh PEA. Ya, PEA melahirkan LPA, LPA melahirkan JPA. Nah, JPA sekarang melahirkan ada Labskit yang menggunakannya. Ya. Warna kuning bercerita tentang apa? Surga.
Allah tinggal di sana tidak ada kesedihan, tidak ada dosa, ya jalan-jalannya terbuat dari emas, Wahyu 21 ayat 21, ya pintu gerbangnya terbuat dari mutiara, ya, warna hitam bicara tentang dosa. Ini garis besarnya ya, tapi detailnya nanti ada lagi. Saya punya penjelasan detail. Ya. Roma 3:23, karena setiap orang sudah berbuat dosa, maka dia kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6:23, upah dosa adalah maut, gitu ya. Lalu kemudian warna merah, ya. Yesus menebus dosa manusia. Ya, akhirnya yang mengubah hati manusia dari yang tadinya jahat, warna hitam, ya, digambarkan sebagai dosa. Ya, di sana ada karakter berbagai macam bentuk dari binatang. Tetapi setelah terima Tuhan Yesus, karakternya diubahkan. Ya, seperti merpati, tulus, ya, salib, ya, kemudian firman Tuhan, ya, dan karakter-karakter yang lain. Ya. Kemudian berikutnya adalah warna hijau, hidup yang bertumbuh. Ya. Nah, kita bisa membuat berbagai macam alat peraga yang terbaru. Ini alat peraganya gampang dipakai. Halo anak Life Skit Indonesia, kali ini Kak Igria akan mengajak belajar. Ada 5 warna buku tanpa kata. Yang pertama warna kuning, bercerita tentang surga, bercerita tentang darah Yesus. Putih, hati yang berubah. Perhatikan, warna hitam ada di sebelah kiri, warna putih ada di sebelah kanan. Ya, kalau Kak Igria pegang, warna putihnya ada di sebelah kiri, warna hitam ada di sebelah kanan. Ya, dosa mengubah hati kita yang tadinya jahat, kotor menjadi bersih. Ya, karena merah. Ya, Yesus mati di kayu salib menebus dosa manusia. Nah, hitam di dalam buku tanpa kata. Nah, oleh karena itu kita harus tinggalkan dosa karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Nah, Tuhan bertumbuh, selalu rajin baca Alkitab, belajar firman Tuhan, ya, selalu rajin berdoa. Tumbuh-tumbuhan warnanya hijau. Yang tadinya dia hitam, maka dia akan. Nah, kalau kita terus setia di dalam Tuhan, hidup kita bertumbuh, maka kelak kita akan tinggal di surga. Surga tadi warnanya kuning, ya, karena jalan-jalan surga terbuat dari mutiara. Ya, inilah tadi pelajaran bermain dengan menggunakan buku tanpa kata. Children Today, Leader Tomorrow. Ya, nanti saya akan ajarkan. Ya, ini koin ya, koin yang dibolak-balik bisa berubah warna-warni ya, sesuai buku tanpa kata. Ya, nah nanti kita juga bisa gunakan handphone kita untuk mengajarkan tanpa kata tadi ya. Ingat, kamera tadi. Ya, game saja. Kamu juga bisa menggunakan HP-mu untuk melayani Tuhan. Ya. Nah, ini Salam, selamat berjumpa penglihat anak Indonesia. Kali ini saya akan memberikan contoh alat peraga baru yang bisa dipakai untuk mengajarkan tentang kata. Siapa 5 kertas warna dari kertas origami. Yang pertama warna kuning, biasanya digunakan untuk cerita tentang Allah. Lalu warna hitam biasanya untuk cerita merah tentang darah Yesus. Lalu siapkan warna putih, hati yang berubah, dan hijau, hidup yang bertumbuh. Ya. Lalu nanti Anda bisa lipat jadi 2 ini, lipat jadi 2, 5 warna tadi, Anda lipat lagi, Anda lipat lagi, kemudian Anda bisa balikkan, dan pas itu sekarang sudah menjadi sebuah rangkaian ini tentang Allah yang baik, hitam dosa, merah darah Yesus, putih hati. contoh-contoh butaka. Nah, sekarang bagian keempat, M yang keempat, tadi kan bagian ketiga mempelajari firman Tuhan dengan alat peraga. Nanti aktivitas kita akan buat alat peraga. Ya. Apa saja sih yang bisa digunakan aktivitas di dalam pembelajaran anak di sekolah minggu maupun di
light kit. Nah, kita akan bikin alat peraga yang saya sebut biasanya Yesus pokok dan kita carangnya. Ya, ini ada trik sulapnya sebetulnya, tapi gampang dibikin. Ya. Baik, sebelum kita membuat carangnya, kita siapkan bahannya, yaitu kertas APS 1 lembar, lalu double tape, lalu gunting, spidol. Jadi bisa pakai kertas APS, kertas koran, kertas bekas majalah, bungkus, atau apa saja. Dan yang terakhir adalah lem kertas. Nah, sekarang mari kita coba lipat menjadi 2 di bagian tengahnya, lipat lagi menjadi 2. Ya. Jadi nanti Anda akan memiliki empas yang sudah dipotong. Nah, kita potong di bagian, usahakan cara memotongnya jangan sampai miring-miring, tetapi kita hanya menggunakan 2 keping saja buat untuk cadangan. Ya. Nah, selanjutnya kita akan sambungkan menggunakan lem kertas. Nah, jadi ujungnya kita kasih lem, lalu kita usahakan sambungannya yang kuat dan merekat. Kita lipat, ya, lembaran yang panjang ini kita lipat menjadi 2 sama persis, menjadi 2. Teman-teman, kalau kertasnya panjang, nggak perlu disambung, ya, cukup langsung dilipat saja. Misalnya kalau kertas koran itu kan panjang, jadi bisa dipotong selebar itu, dia panjang, gitu ya. Tapi karena ini menggunakan kertas HPS, maka perlu disambung dengan lem kertas tadi, kira-kira gitu ya. Tapi kalau Anda punya buka kertasnya panjang, ya Anda nggak perlu bikin sambungan. Kira-kira gitu. Ini kenapa disambung? Karena pendek. Sehingga dia perlu disambung supaya dan lipatan itu akan kita tempel double tape. Double tape-nya yang lebar. Semakin lebar semakin di tengahnya persis, ya. Nah, di lipatannya persis itu di tengah-tengah. Nah, karena double tape-nya ada kelebihan, maka selanjutnya pada bagian pinggirnya. Sisi kiri dan sisi kanan ada tepinya. Setelah dirapikan pel menggunakan double tip tadi, ya, kita buka tutup, maka kita akan taburkan apa saja. Bisa menggunakan bedak bayi, ya, yang double tip tadi, sampai dia tidak, kalau sudah sisa-sisa ke tabungnya, bedaknya, ya. Bagian-bagian yang tercecer bisa kita bersihkan menggunakan tisu. Bersihkan menggunakan tisu. Dan setelah ditaburi, kita tinggal akan menuliskan lembaran, ya. Pada bagian atasnya kita tulis Yesus, ya, ya. Jadi lembaran yang atas, ya, lipatan yang bagian atas kita tulis Yesus pop, dan pada bagian bawahnya, nah, kita akan tulis carang. Jadi, dan kita carangnya, ya, jadi bagian atas. Nah, sekarang sudah siap, ya, untuk mengajar tentang Yesus pokok dan kita carangnya. Nah, nanti cara menggunakannya, nah, kita bisa
pokok anggur yang tidak berbuah itu akan dipangkas, ya, dipotong misalnya gitu ya. Nah, nanti pada prakteknya terputus, ya, carang itu akan terpisah dengan pokoknya, ya. Tetapi sebagai anak Tuhan kita akan Yesus, ya, walaupun nanti iblis akan memisahkan anak-anak Tuhan. Potong dia akan menyatu lagi, ya. Iblis tidak akan mampu memisahkan, ya. Kira-kira gitu ya. Coba. Ya, itu contoh bagaimana alat peraga Yesus pokok dan kita carang. Ya, nanti teman-teman bisa praktek. Kalau tadi sempat sambil langsung praktek, bisa dicoba apakah berhasil atau tidak. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah menggunakan permainan ini, gitu ya. Nah, ini adalah keping angka. Wah, ini pada waktu saya permainan ini banyak sekali orang tertarik. Waktu di Gramedia, saya masih ingat, ya, ini adu cepat berhitung. Nah, saya cerita, ya, Daniel itu adalah pemuda yang pintar, memiliki kepandaian 10 kali orang yang terpandai pada saat itu. Ya, jadi anak-anak Tuhan itu memang harusnya pandai, gitu kan. Jadi kalau Habibie IQ-nya 125, berarti Daniel itu kali 10. Wah, berarti 1250 IQ-nya. Nah, lalu saya bilang, nah, saya mungkin nggak sebesar Daniel, tapi karena saya orang Kristen, saya punya iman bahwa Tuhan memberikan kepandaian saya, ya, kepada saya, ya. Nah, saya akan menantang siapa saja yang bisa mengalahkan hitung cepat dengan saya. Silahkan pilih angkanya secara acak. Ya. Jadi kita bikin keping-kepingan ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 7 keping, ya. Dia boleh memilih secara acak 4 keping, gitu ya. Nah, dia bisa menggunakan kalkulator, saya tidak. Nah, waktu itu di Gramedia ditonton banyak orang, kemudian dibuktikan secepat apapun tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Hanya ada satu ibu itu hampir mengalahkan saya, cepat sekali. Ternyata setelah saya tanya, dia juragan beras, ya biasa ngitung pakai kalkulator. Nah, misalnya begini, dipilih secara acak, saya anggap seperti ini, gitu ya. Anda pakai kalkulator, Anda ngitung, Anda baru ngetik 4 angka itu, saya sudah temu jawabannya. Ya, saya bisa jawabannya adalah 2, 5, 2, 6, 1. Ya, kira-kira gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, coba saya, ini ya. Saya bisa jumlahkan, di sini hasilnya adalah 2, 5, gitu ya. 2, 6, 1. Hasilnya adalah 25.261. Anda baru ngitung jumlah ketik, nggak akan pernah bisa mengalahkan kecepatan saya. Karena saya tahu rumusnya. Ya. Jadi secepat apapun tidak akan bisa mengalahkan. Nah, lalu saya cerita, itulah kehebatannya orang Kristen. Daniel aja memiliki 10 kepandaian IQ daripada orang-orang yang paling pintar. Nah, jadi rumusnya Anda nggak perlu menjumlahkan. Anda jumlahnya 4.569 tambah 3041, mencet kalkulator, Anda sudah ketemu jawaban. Nah, kenapa saya bisa menemukan jawaban dengan cepat? Anda lihat baris kedua ini saja. Ya. Nah, abaikan angka yang lain. Lalu Anda tinggal tambahkan 2 di depan. Lalu di bawah 3 itu angka 2 juga. Gitu ya. Di sini juga 2. Di sini juga 2. Di sini 0. Gitu ya. Jadi tambahkan 2, 2, 2, 0. Maka hasilnya adalah 25, 26, 1. Ya. Jadi waktu dia mau jumlahkan, Anda sudah lihat karena di sini itu angkanya ini, maka adalah angkanya berapa? 0, 4,
1, ya. Anda nanti tinggal jumlahkan 2, 2, 2, 2, 0. Lalu nanti akan ketemu hasilnya 25, 2, 6, 1. Nggak percaya silahkan jumlahkan. Hasilnya pasti sebesar itu. Ya, dan saya sudah buktikan berkali-kali tidak ada yang mampu mengalahkan dengan kecepatan rumus ini. Walaupun dia menggunakan kalkulator. Nah, karena itu nanti kita bisa gunakan ini untuk permainan menarik anak-anak. Ya, kira-kira gitu. Lalu ini permainan juga bisa menarik. Nah, ini kemarin saya coba di Sanggau ya, di tempat Pak Thomas. Mereka happy sekali. Bagaimana menyusun kalimat. Ya, jadi lucu sekali. Gitu ya. Nanti kartu-kartu ini mereka ambil, misalnya dia ambil burung, gitu ya. Nah, mereka dapat kartu burung. Silakan bikin sebuah kalimat dengan menggunakan kata burung. Ya, tapi syaratnya hanya boleh ditambah 1 kata. Ya, 1 kartu itu hanya boleh ditambah 1 kartu. Jadi kalau burung, jadi kalimatnya adalah burung terbang. Nah, masih masuk. Karena memang burung bisa terbang. Ya, lalu kartunya dikocok lagi, ya, kemudian dia suruh ambil 1 kartu lagi. Ya, ternyata dia dapat tulisan monyet. Nah, dia mulai bingung. Tambahkan di kata burung terbang dengan monyet dan 1 kata. Ya. Kemudian dia bisa bikin kalimat, ya, monyet melihat burung terbang. Wah, betul. Ya. Nanti ambil lagi. Dia kemudian 1 kartu. Ternyata dia dapat bola. Wah, tambah sulit lagi. Ya, dia mikir, akhirnya dia lihat, ya, monyet melihat burung terbang main bola. Nah, jadi nggak nyambung kan, masa burung terbang bisa main bola. Apalagi nanti kalau ketambahan anggur, ya tambah kacau lagi. Ya. Nah, itu menimbulkan kalimat-kalimat yang lucu. Ya, itu akhirnya menimbulkan tertawa, sukacita, dan sebagainya. Baru nanti kita bikin kalimat yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, dari kata perempuan, dan sebagainya. Ya. Nah, semua permainan-permainan itu sudah ada di dalam buku yang saya buat, yaitu di dalam buku 500 alat peraga. Ya, saya berharap nanti semua live skit punya buku ini, koleksi ini, supaya dia bisa mengajar anak-anak di tempat live skitnya menjadi seru dan kreatif. Kira-kira itu, karena waktu saya sebentar lagi habis, dan saya akan buka ruang tanya jawab.